Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaki Andrawan. Di video kali ini saya akan mensimulasikan atau mendemonstrasikan salah satu algoritma dari machine learning, yaitu K-nearest neighbor atau yang biasa disebut KNN. Untuk tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai. Untuk memprogram dan menjalankan simulasi, saya menggunakan Jupyter Notebook agar kode dapat berjalan sesuai fungsi walau kode dipisah menjadi beberapa bagian, dan dengan itu teman-teman bisa lebih memahami fungsi dari setiap bagian kode. Baik, langsung saja. Yang pertama, import library. Saya menggunakan beberapa library yang berfungsi untuk memudahkan proses klasifikasi. Kemudian memuat dataset. Pada bagian ini saya menggunakan dataset diabetes dan menggunakan library Pandas untuk membuat dataset diabetes dari file CSV. Dataset dibaca menggunakan P dari CSV dan disimpan dalam sebuah data frame df. Kemudian beberapa baris pertama dari data frame ditampilkan untuk melihat sekilas struktur dataset yang dapat dilihat. Selanjutnya, memisahkan fitur dan target. Dataset dipisahkan menjadi dua bagian, fitur X dan target Y. Kolom outcome yang merupakan target atau label dipisahkan dari data frame, sementara semua kolom lainnya tetap menjadi fitur yang akan digunakan untuk melatih model. Selanjutnya, membagi dataset menjadi training dan test set. Fitur dan target dibagi menjadi dua subset, training set dan test set. Fungsi train test split dari scalar digunakan untuk melakukan pembagian ini, dengan 80% data digunakan untuk training dan 20% untuk testing. Parameter random state digunakan untuk memastikan bahwa pembagian dataset dilakukan secara konsisten pada step eksekusi. Selanjutnya, standarisasi fitur. Fitur pada training set dan test set distandarisasi menggunakan standar scalar dari scalar. Standarisasi dilakukan agar semua fitur memiliki min 0 dan varian 1, yang membantu meningkatkan performa algoritma KNN. Selanjutnya, membuat dan melatih model KNN. Model KNN dibuat menggunakan K-neighbor classifier dari scalar dengan jumlah tetangga K5, nilai K5, dan kemudian model ini dilatih menggunakan training set dengan memanggil metode fit pada objek KNN. Selanjutnya, memprediksi dan mengevaluasi model. Model yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi label pada test set dengan metode predik. Akurasi model dihitung menggunakan accuracy score dan laporan klasifikasi yang menunjukkan precision, recall, dan F1 score dihitung menggunakan classification report. Matrix confusion matrix juga dihitung dan divisualisasikan menggunakan Seaborn untuk menggambarkan performa model secara detail. Dari classification report di atas bisa dilihat bahwa precision untuk kelas 0 atau non-diabetes adalah 0,75 dan untuk kelas 1 diabetes adalah 0,58. Recall untuk kelas 0 adalah 0,80 dan untuk kelas 1 adalah 0,51. F1 score memberikan keseimbangan antara precision dan recall. Dan dari confusion matrix tersebut juga dapat dilihat bahwa model memprediksi 79 pasien sebagai non-diabetes dan mereka benar-benar non-diabetes. Selanjutnya, model memprediksi 20 pasien sebagai diabetes, namun sebenarnya mereka non-diabetes. Selanjutnya, model juga memprediksi 27 pasien sebagai non-diabetes, tapi sebenarnya mereka adalah penderita diabetes. Terakhir, model memprediksi 28 pasien sebagai diabetes dan mereka benar-benar diabetes. Terakhir, mencari nilai K yang optimal. Untuk menemukan nilai K yang optimal, model KNN dilatih dan diuji dan berbagi nilai K 1 hingga 30. Error rate dihitung untuk setiap nilai K dan disimpan dalam list error rate. Grafik error rate terhadap nilai K kemudian dibuat menggunakan matplotlib untuk membantu menentukan nilai K yang memberikan error rate rendah. Kode ini memberikan implementasi lengkap dari algoritma KNN menggunakan dataset diabetes dan menunjukkan bagaimana memilih nilai K yang optimal untuk model. Grafik error rate vs K value menunjukkan bagaimana error rate model berubah saat nilai K dalam algoritma KNN dibuat.
persentase, yaitu persentase kesalahan prediksi model, dihitung sebagai jumlah prediksi yang salah dibagi dengan total jumlah prediksi.